Shalom saudara, selamat pagi. Kita bersyukur buat hari ini, bersyukur buat kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Hari ini kita bisa menikmati kasih setia Tuhan yang baru. Pagi hari ini saya akan sharing buat setiap kita, menguatkan setiap kita. Kita akan belajar bersama-sama meneruskan apa yang sedang kita pelajari di minggu-minggu ini dari kitab Galatia. Hari ini kita sampai di Galatia pasal yang kedua. Saya akan bacakan ayat yang ketiga dan ayat yang keempat bagi setiap kita. Galatia pasal yang kedua, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, "Tetapi kendatipun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita." Nah saudara, cerita ini adalah cerita ketika Paulus pergi ke Yerusalem. Dia pergi ke Yerusalem untuk berjumpa dengan para rasul yang lain di sana. Dan dalam perikop ini juga diceritakan bahwa akhirnya Paulus dan Petrus dan Yakobus dan para rasul yang ada di sana, mereka akhirnya bisa berjalan bersama-sama. Paulus memberitakan Injil buat orang-orang bukan Yahudi, dan para rasul yang lain mereka memberitakan Injil buat orang-orang Yahudi. Nah saudara, dalam ayat yang kita baca dikatakan bahwa Titus yang bersama-sama dengan Paulus bukanlah orang Yahudi, dia adalah orang Yunani, saudara. Dan orang Yunani itu bukan keturunan Abraham, bukan orang Yahudi yang memelihara adat istiadat dan ketetapan harus disunat. Nah, sunat yang dimaksudkan Paulus di sini adalah sunat secara lahiriah. Jadi setiap kali orang Yahudi itu harusnya disunat, ya, untuk memelihara adat istiadat dan ketetapan perjanjian yang mereka yakini diberi perjanjian antara Abraham dengan Tuhan. Nah, tapi di dalam Yesus setiap kita, sunat yang dimaksudkan bukan lagi sunat yang lahiriah, tapi adalah sunat secara rohani. Nah, ketika Titus datang bersama-sama dengan Paulus ke Yerusalem, mereka berjumpa dengan orang-orang Yahudi dan dikatakan tidak ada paksaan untuk Titus supaya dia bisa disunat juga, ya, untuk dia disunat juga. Memang ada desakan dari beberapa saudara-saudara palsu. Nah, perhatikan ini saudara. Saudara-saudara palsu yang berusaha menekan dia supaya dia juga disunat, sehingga mereka punya satu cara untuk mengintimidasi rasa kemerdekaan atau kebenaran yang dimiliki oleh Titus di dalam Tuhan. Saudara, dua hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, bahwa di dalam Yesus kebenaran kita bukan ditentukan dari disunat atau tidak disunat secara lahiriah. Kalau hari ini kita disunat, anak-anak kecil disunat, itu disunat untuk kesehatan, saudara, ya. Tapi kebenaran kita tidak ditentukan oleh itu. Kebenaran kita ditentukan oleh iman dan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita. Kita dibenarkan karena kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Percaya kepada anugerah Allah yang membenarkan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu yang Paulus beritakan kepada orang-orang bukan Yahudi. Soal sunat atau tidak disunat itu bukan lagi standar kebenaran kita. Karena Paulus benar-benar menjelaskan bahwa perubahan cara hidup itulah yang harus keluar dari kehidupan kita. Bukan tanda-tanda yang seperti disunat, menggunakan pakaian tertentu dan lain sebagainya. Itu tidak menyelamatkan dan tidak memberikan status kebenaran bagi kita. Status kita dibenarkan itu hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan yang kedua, saudara, kita harus sadari bahwa di sekeliling kita ada banyak orang yang agamawi, yang hidup secara agamawi, yang menjadikan kelebihan mereka dalam melakukan kegiatan-kegiatan agama sebagai satu alasan untuk mengintimidasi orang-orang yang belum sampai seperti mereka. Ya, kita sering kali dihakimi, ya, ada banyak orang yang merasa lebih baik dari orang yang mungkin tidak bisa pergi ke gereja karena ada banyak alasan. Mungkin bekerja di hari Minggu karena kerjanya shifting. Mungkin ada acara, dia harus melayani keluarganya, dia harus melayani keluarga besarnya, sehingga hal-hal itu dipakai untuk menghakimi. Wah, kamu kurang rohani, wah kamu kurang taat, wah kamu kurang seperti ini. Saudara,
di sekeliling kita hari ini ada banyak saudara-saudara palsu yang menyusup masuk ke dalam kehidupan komunitas kita, ya, entah itu di gereja, entah itu di luar, yang berusaha untuk mengintimidasi kita. Di sana Paulus menggunakan kata yang dapat memperhambakan kita. Mereka merasa lebih rohani, mereka merasa lebih baik, mereka merasa lebih punya kuasa di dalam Tuhan dibanding orang-orang yang mungkin ya tidak bisa berpuasa 2 kali seminggu, ya, mungkin yang jam ibadahnya tidak bisa terlalu pagi, atau ada yang sangat lucu yang menghakimi merasa lebih baik daripada orang Kristen yang lain karena dia berdoanya selalu subuh-subuh. Ya, merasa lebih sakti daripada orang yang berdoanya siang-siang atau malam-malam, saudara. Ini adalah ukuran-ukuran, bukan ukuran-ukuran yang sebuah ketetapan yang mendatangkan kebenaran. Justru ketika kita meletakkan sesuatu dasar kebenaran pada sesuatu yang dilakukan seperti itu, sejatinya itu bukan kebenaran. Kita sedang menyenangkan diri kita sendiri. Ada banyak orang yang senang melihat orang lain terintimidasi. Kita senang membuat orang lain merasa tidak berdaya dan mengakui bahwa wah, memang dia hebat ya. Memang dia jam doanya luar biasa ya. Wah, dia memang pelayanannya luar biasa. Nah, saudara, kita harus berhati-hati dengan saudara-saudara yang seperti ini. Saudara-saudara palsu yang menyusup seperti ini. Dengan apa? Dengan kita tetap mempertahankan iman kita bahwa kita dibenarkan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Setiap kita pasti akan mengalami kegagalan. Setiap kita pasti akan mengalami masa-masa sukar dalam kehidupan kita. Saudara, kita tidak bisa tutup mata dengan keadaan kita di dalam dunia yang masih tinggal di dalam daging. Ada banyak kelemahan di dalam daging kita ini. Ada banyak kelemahan di dalam hidup kita ini. Dan memang kita berusaha untuk kita membangkitkan kehidupan kerohanian kita, kedisiplinan kerohanian kita. Tapi jangan lupa kegagalan-kegagalan kita bangun jam doa kemudian kita gagal. Kita mulai berusaha untuk berpuasa kemudian kita gagal. Kita berusaha untuk membaca Alkitab setiap hari kemudian kita gagal. Saudara, kalau kita berjumpa dengan orang-orang yang sangat agamawi, mereka akan judgment kita. Orang-orang yang seperti ini merasa bahwa kita ini sudah terbuang dan kehilangan kasih dari Tuhan. Nah, saudara, tuduhan-tuduhan seperti itu akan mengintimidasi kita sehingga kecenderungan kita akan semakin jauh dari Tuhan. Tapi saya ingin kasih tahu buat saudara, mungkin yang mendengarkan pagi hari ini, saudara juga mengalami hal yang sama. Kalau engkau sudah sekian lama tidak berdoa, kalau engkau sudah sekian lama mungkin nggak baca Alkitab, kalau engkau sudah sekian lama mungkin nggak ke gereja, dengarkan. Kasih Tuhan tetap ada bagimu. Tuhan tetap mencintai engkau. Dia mengasihi engkau. Yang perlu kita lakukan adalah berbalik kepada Allah. Karena solusi dari dosa, jalan keluar dari dosa adalah 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, akui dosamu, maka dia setia dan adil, dia akan memulihkan engkau. Dia mengampuni setiap dosa kita. Yang repot kalau kita nggak mau datang berbalik kepada Tuhan. Jangan dengarkan orang-orang yang hanya datang untuk mengintimidasi kita, menunjukkan kehebatan mereka dalam melakukan ketetapan-ketetapan tanpa memperlihatkan kepada kita perubahan kehidupan. Sebenarnya dengan mereka mengintimidasi kita, orang-orang yang mengintimidasi kita dengan menunjukkan kehebatannya dalam melakukan hukum dan lain sebagainya, sebenarnya kita tidak bisa melihat perubahan hidup dalam kehidupan orang yang seperti itu. Karena kalau dia telah diubahkan, maka seperti yang kemarin 2 hari yang lalu kita pelajari bahwa orang yang telah diubahkan oleh kasih karunia Allah, ketika mereka memberi masukan, mereka tidak merasa lebih baik dari kita. Ketika mereka memberikan kita satu nasihat, mereka punya tujuan supaya kita berubah. Tanpa perlu membanggakan apa yang sudah mereka lakukan, tanpa perlu untuk membanggakan apa yang sudah mereka korbankan. Karena sejatinya kalau kita bisa melakukan kebenaran, kita bisa melakukan sesuatu bagi Tuhan, itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam kita. Bukan kita yang baik, tapi Tuhan yang berkarya, Dia memakai kita untuk melakukan pekerjaan yang baik. Saudara, biar kita menjadi orang Kristen yang kuat dan dewasa dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kalau kita dipercayakan jiwa untuk kita layani, mari berikan masukan buat mereka. Mungkin berbeda cara pandang kita,
Tapi ketika kita memberi masukan, mari berilah masukan dengan motivasi yang benar. Jangan mengintimidasi orang lain. Tunjukkan kelemahan-kelemahan kita, bahwa kita juga pernah gagal, kita juga pernah mengalami struggle dalam berdoa. Dan tunjukkan bagaimana Tuhan melakukan sesuatu di saat ketidakmampuan kita itu semakin kuat, anugerah Allah memampukan kita. Ada beberapa waktu di dalam pelayanan ketika saya merasakan kejenuhan luar biasa. Makanya dulu saya nggak bisa terima orang kalau bilang, wah kayaknya belum dulu deh Kak, kayaknya belum dulu deh Pak untuk melayani. Tapi saya mengerti bahwa sebagai manusia kita nggak akan pernah lepas dari yang namanya kelemahan dalam hal kejenuhan dan kebosanan. Pasti akan ada. Nah, persoalannya bukan apakah itu datang atau tidak, tapi bukan kapan kita jenuh atau kapan kita tidak jenuh. Persoalannya adalah apa yang kita lakukan ketika itu datang. Ketika itu datang, kalau kita mengikuti, selalu kita menjadikan satisfying diri kita adalah yang terutama, ya kita akan dibawa untuk terseret. Akhirnya lama-lama kita nggak doa lagi, nggak pelayanan lagi, dan akhirnya kita ya sudah mengalir aja. Tapi kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan, ketika ada kebosanan datang, berarti harus ada sesuatu yang baru yang kita lakukan. Kita harus, mungkin selama ini kita berdoa, kita bisa rubah cara kita berdoa. Mungkin selama ini kita melayani dengan cara yang sama, mungkin kita bisa rubah cara kita melayani. Kita ditantang untuk kita bisa lebih kreatif lagi, memberikan sesuatu yang baru kepada Tuhan. Dan bersyukurnya kita selalu ada Roh Kudus yang menuntun kita. Tanpa ada maksud untuk kita melemahkan orang lain. Ketika ada orang yang baru datang ke dalam komunitas kita, mari kita layani mereka seperti seorang saudara. Tanpa menuntut apa-apa, tapi kita terus memberikan yang baik buat mereka. Seperti yang Paulus lakukan. Paulus tidak menuntut apa-apa kepada Titus, dan orang-orang yang bersama dengan Paulus juga, yang berjumpa dengan Paulus, karena mereka mengerti anugerah Allah yang menyelamatkan. Mereka tidak menuntut apa-apa kepada Titus. Hanya saudara-saudara palsulah yang berusaha untuk menuntut kita, yang berusaha untuk menuntut orang-orang yang ada bersama dengan mereka untuk melakukan ini dan itu. Sehingga ketika orang yang mereka tuntut tidak mampu melakukan, mereka punya satu jalan untuk mengintimidasi dan melemahkan orang-orang itu. Saya berdoa supaya setiap kita menjadi orang yang saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Dan hari ini kita belajar untuk kita bisa menerima satu dengan yang lainnya, mendoakan satu dengan yang lainnya. Dan yang paling penting adalah, ingat, di dalam Tuhan, ukuran kebenaran kita bukan melakukan hal-hal yang disunat, menggunakan baju-baju tertentu, bukan. Ukuran kebenaran kita karena kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita melakukan ini dan itu, melayani, kita aktif ke gereja, kita aktif berdoa dan lain sebagainya, itu adalah hasil dari hubungan kita, itu adalah ekspresi dari iman kita kepada Tuhan, bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi karena kita telah terlebih dahulu diberikan dengan berlimpah-limpah kebenaran di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, Kau memberkati umat-Mu, biar setiap kami pagi hari ini belajar bahwa di dalam Yesus kami memiliki kebenaran, kami memiliki kemerdekaan, kami bisa melakukan segala sesuatu dalam hidup kami, segala yang baik, bukan untuk mendapatkan sesuatu dari Engkau, tapi kami telah menerimanya terlebih dahulu sehingga kami bisa melakukannya. Kami merdeka Tuhan, sehingga tidak ada lagi tuntutan-tuntutan bagi kami untuk melakukan ini dan itu supaya kami dibenarkan. Kami dibenarkan di dalam Yesus Kristus Tuhan yang adalah juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkati setiap umat-Mu pagi hari ini. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan firman, tapi Roh Kudus berikan kami hikmat supaya kami bisa mengerti dan memahami kebenaran-Mu, dan kebenaran-Mu memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa.